Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kita semua tetap sehat ya. Jangan lupa mengkonsumsi makanan yang bergizi, meminum vitamin, olahraga, dan tetap mematuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari penyakit. Perkenalkan, nama saya Sofia Nurlaili dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jember. Anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai keyakinan masing-masing, agar ilmu yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita semua. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Nah, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari KD 3.4, menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi yang dibaca atau didengar. Adapun capaian pembelajaran kita hari ini adalah 1. Siswa mampu menjelaskan struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. 2. Siswa mampu menelaah struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi yang dibaca dan didengar. Nah, sebelum kita membahas tentang materi struktur dan kebahasaan, marilah kita simak video berikut ini. Aku malas sekali belajar. Tapi ulangan harianku pada teks deskripsi kemarin jelek. Sekarang sudah masuk bab teks cerita fantasi, dan aku harus mempelajari struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi. Ya, aku harus belajar. Aku tidak mau nilai ulangan harianku pada teks cerita fantasi ini jelek. Ya, aku harus semangat belajar. Struktur cerita fantasi, orientasi, komplikasi, dan resolusi. Apa ya maksudnya? Aku kemarin sudah mempelajari struktur teks deskripsi, identifikasi, deskripsi bagian, dan penutup. Tapi aku tidak tahu tentang struktur teks cerita fantasi. Nah, jangan-jangan kalian juga bingung tentang struktur teks cerita fantasi yang berbeda dengan teks deskripsi yang telah kalian pelajari. Kita akan belajar tentang struktur teks cerita fantasi. Struktur teks cerita fantasi itu ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Struktur teks cerita fantasi yang pertama, orientasi. Orientasi merupakan pengenalan tokoh, watak, latar, dan gambaran sedikit tentang konflik. Di dalam struktur orientasi ini terdapat tokoh-tokoh, kemudian bagaimana watak tokohnya, kemudian di mana latar tempatnya, kapan latar waktunya, dan bagaimana suasananya, serta ada gambaran sedikit tentang konflik. Agar kalian paham tentang struktur teks cerita fantasi yang orientasi, kalian harus menyimak contoh berikut ini. Agar kalian dapat memahami contoh struktur teks cerita fantasi, bukalah buku paket Bahasa Indonesia untuk kelas 7 semester 1 halaman 60. Bacalah teks cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada. Contoh struktur teks cerita fantasi yang pertama ialah orientasi. Struktur orientasi pada teks cerita fantasi yang berjudul
Belajar dengan Gajah Mada terdapat pada paragraf pertama. Mengapa paragraf pertama ini disebut dengan struktur orientasi? Karena pada paragraf pertama menunjukkan pengenalan tokoh, yaitu Ardi, Handi, dan Dani yang berada di Candi Trowulan sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja. Selain pengenalan tokoh, ada juga pengenalan waktu, yaitu ditandai dengan minggu pagi yang cerah. Selain pengenalan latar waktu, ada juga pengenalan latar tempat, yaitu Ardi Handi sedang melakukan tugas pengamatan untuk karya ilmiah remaja di Candi Trowulan. Bagaimana? Kalian sudah menyimak contoh orientasi dari teks cerita fantasi? Selanjutnya, struktur yang kedua yaitu komplikasi. Dalam komplikasi ini terdapat sebab akibat yang memunculkan konflik sehingga konflik itu memuncak. Agar kalian paham tentang komplikasi dalam teks cerita fantasi, marilah kita simak contoh berikut ini. Struktur komplikasi pada teks cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada terdapat pada paragraf kedua hingga paragraf ketiga dan dialog-dialognya. Mengapa paragraf kedua hingga 3 beserta dialognya termasuk struktur komplikasi? Karena pada paragraf-paragraf tersebut terdapat perpindahan latar tempat, di mana yang awalnya mereka berada di sekitar Candi Trowulan, tiba-tiba mereka berada di tembok yang sekelilingnya memancarkan kemilau keemasan. Selain itu ditandai juga dengan adanya tokoh lain, yaitu Gajah Mada. Dibuktikan dengan dialog, "Ya benar, akulah Gajah Mada yang sejak muda berusaha keras berlatih untuk menjadi orang berguna." Suara laki-laki itu dengan sangat berwibawa. Konflik memuncak ketika Gajah Mada memberikan pertanyaan kepada Handi, Ardi, dan Dani. Dan mereka bertiga tegang untuk menjawab pertanyaan itu. Apabila pertanyaan yang diberikan oleh Gajah Mada itu tidak bisa dijawab, maka mereka bertiga tidak dapat dikembalikan ke tempat semula. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham tentang struktur komplikasi dalam teks cerita fantasi? Selanjutnya, struktur yang ketiga, orientasi. Orientasi ini merupakan penyelesaian masalah dari konflik yang sudah terjadi. Agar kalian paham tentang resolusi dari teks cerita fantasi, marilah kita simak contoh berikut ini. Struktur resolusi pada teks cerita fantasi yang berjudul Belajar dengan Gajah Mada terdapat pada paragraf 4 dan 5. Mengapa paragraf 4 dan 5 termasuk struktur resolusi? Karena pada paragraf tersebut terdapat penyelesaian dari konflik yang terjadi. Ketika mereka bertiga selesai menjawab pertanyaan dari Gajah Mada, kemudian hal yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba mereka sudah kembali ke area semula, yaitu di Candi Trowulan. Setelah kita mempelajari tentang struktur teks cerita fantasi, sekarang kita akan mempelajari ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi. Marilah kita simak video berikut ini. Mengapa bahasa dari teks cerita fantasi berbeda ya dengan bahasa teks deskripsi? Drama Tari Kolosal Ariyah dipentaskan di area Monas. Pementasan tari kolosal ini dalam rangka Hari Jadi Kota Jakarta ke-386. Sedangkan di teks cerita fantasi,
Banyak sekali dialog-dialog. Cika, Tamika, ayo kita tolong Putri, mereka sedang menghadapi masalah. Anika menatap menjawab sambil menarik dengan paksa kedua tangan sahabatnya yang masih ragu. Apa ya ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi? Bagaimana? Apakah kalian juga bingung tentang ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi? Nah, marilah kita belajar tentang kebahasaan dari teks cerita fantasi. Kebahasaan dari teks cerita fantasi yang pertama yaitu penggunaan kata ganti dan nama orang sebagai sudut pandang penceritaan. Misalnya, aku, dia, mereka, dan nama orang lainnya. Misalnya Adi, Ilham, Erza, Ardi, dan sebagainya. Agar kalian lebih paham, marilah kita simak contoh berikut ini. Mari kita simak paragraf berikut ini. Pada paragraf tersebut menunjukkan adanya penggunaan kata ganti dan nama orang, yaitu mereka. Nama orang Ardi, Handi, dan Dani sebagai sudut pandang penceritaan. Sudut pandang penceritaan orang ketiga. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar, baik latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Agar kalian lebih paham, marilah kita simak contoh berikut ini. Mari kita simak paragraf di samping. Pada paragraf ini menunjukkan adanya penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar waktu, yaitu minggu pagi yang cerah. Ada juga menunjukkan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar tempat, yaitu di Candi Trowulan. Pada dialog di samping menunjukkan penggunaan kata yang mencerap panca indera untuk deskripsi latar suasana, yaitu menegangkan. Ketika Handi bertanya, "Siapa Bapak?" sambil gemetar. Ciri kebahasaan yang ketiga ialah menggunakan pilihan kata makna kias dan makna khusus. Agar kalian paham apa itu kata makna kias dan makna khusus, marilah kita simak contoh berikut ini. Contoh ciri kebahasaan pada teks cerita fantasi yang ketiga ialah menggunakan pilihan kata dengan makna kias dan makna khusus. Maksud dari makna kias ialah ibarat. Marilah kita simak contoh di samping. Alien itu berhidung mancung. Kalimat tersebut merupakan makna khusus. Kemudian, kalimat dengan hidungnya yang menjulang, ia mengendus sekeliling. Kalimat tersebut termasuk makna kias. Jadi, makna khusus yang terdapat pada hidung mancung, ibarat hidungnya yang menjulang, ia mengendus keliling. Ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi yang keempat adalah kata sambung penanda urutan waktu. Penggunaan kata sambung penanda urutan waktu ini menandakan adanya tokoh lain yang masuk, kemudian perubahan latar, baik latar waktu, latar suasana, dan latar tempat. Agar kalian paham mengenai kata sambung penanda urutan waktu ini, marilah kita simak contoh berikut ini. Marilah kita simak contoh di samping. Contoh di samping terdapat kata kemudian sebagai kata penanda urutan waktu. Kemudian, contoh kata sambung penanda urutan waktu ditunjukkan pada paragraf di samping.
terdapat kata setelah 1 jam berpikir keras. Kata setelah termasuk kata penanda urutan waktu. Ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi yang kelima ialah penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan. Penggunaan kata atau ungkapan keterkejutan ini misalnya tiba-tiba, tanpa diduga, setelah kebahagiaannya, seperti itu. Agar kalian paham mengenai contoh kata ungkapan keterkejutan, marilah kita simak contoh berikut ini. Pada contoh di samping terdapat kata tiba-tiba sebagai kata ungkapan keterkejutan. Tiba-tiba terdengar suara Handi berteriak minta tolong. Jadi, kata tiba-tiba termasuk kata atau ungkapan keterkejutan. Ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi yang keenam ialah adanya kalimat langsung atau dialog. Kalimat langsung atau dialog ini merupakan ciri yang menonjol karena dalam setiap cerita fantasi itu pasti terdapat dialog atau kalimat langsung. Agar kalian paham mengenai dialog atau kalimat langsung, marilah kita simak contoh berikut ini. Mari kita simak contoh di samping. Contoh di samping merupakan dialog atau kalimat langsung, di mana dialog atau kalimat langsung termasuk ciri kebahasaan dari teks cerita fantasi. Nah, anak-anak, kita sudah mempelajari tentang struktur dan kebahasaan dari teks cerita fantasi. Nah, apakah kalian ingat apa saja yang sudah kita pelajari tentang struktur dan kebahasaan dari teks cerita fantasi? Hayo, sebutkan apa saja struktur dari teks cerita fantasi. Benar sekali. Struktur dari teks cerita fantasi ada 3. Yang pertama, orientasi. Yang kedua, komplikasi. Yang ketiga, resolusi. Orientasi ini ditandai dengan pengenalan tokoh, watak tokoh, latar, dan gambaran sedikit tentang konflik. Kemudian, komplikasi ini adalah hubungan sebab akibat sehingga memunculkan konflik dan konflik itu memuncak. Kemudian resolusi merupakan penyelesaian masalah dari konflik yang sudah terjadi. Sekarang kebahasaan dari teks cerita fantasi. Ayo sebutkan apa saja. Ya, benar sekali. Kebahasaan dari teks cerita fantasi yang pertama menggunakan kata ganti dan nama orang. Yang kedua menggunakan kata yang mencera panca indera untuk deskripsi latar, baik latar tempat, waktu, dan suasana. Yang ketiga menggunakan pilihan kata makna kias dan makna khusus. Yang keempat menggunakan kata sambung penanda urutan waktu. Yang kelima, menggunakan kata atau ungkapan keterkejutan. Yang keenam, adanya kalimat langsung atau dialog. Nah, sekarang semangat untuk belajar tentang struktur dan kebahasaan teks cerita fantasi agar kalian mendapatkan nilai yang memuaskan. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar ilmu yang kita sudah pelajari dapat bermanfaat. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.